Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang perempuan bernama Drasa yang merupakan sniper terlatih dengan bakat langka. Ia mampu bertahan dalam lubang selama 7 hari tanpa tidur, tanpa kasur empuk, tanpa kipas angin, tanpa bisa order ayam preciken lajato di GoFood, hanya demi untuk menuntaskan misinya, yaitu menembak seorang target yang datang dari luar negeri. Beralih ke New York, lebih tepatnya pada seorang pria bernama Levi. Sama seperti Drasa, Levi adalah seorang sniper handal berpengalaman, terlatih, memiliki bakat langka dalam menembak jarak jauh, dan lain sebagainya. Di mana saat ini, Levi sudah menganggur selama kurang lebih 1 tahun setelah memutuskan keluar dari dunia militer. Saat sedang ngahulang di pinggir pantai, Levi mendapat pesan teks dari sebuah perusahaan militer swasta yang menawarkan sebuah pekerjaan yang karena saat ini Levi sedang butuh uang untuk membayar sewa kontrakan dan cicilan sempak di aku-laku, Levi pun menerima tawaran tersebut. Perkenalkan, beliau bernama Marta, Ibu Marta, seorang pimpinan perusahaan swasta yang masih bagian dari lembaga militer. Beliau langsung membacakan data identitas Levi yang tercatat sebagai mantan salah satu penembak jitu elit dan sudah membunuh sekitar kurang lebih 270 orang atau target, di mana Marta sangat takjub dengan pengalamannya dan ingin menawarkan pekerjaan yang tepat untuknya. Pada bulan September, Levi terlihat sudah berada dalam pesawat setelah menerima pekerjaan yang dimaksud. Namun yang menarik adalah Levi tidak diberitahu sedikit pun tentang siapa targetnya, di mana lokasinya. Ia hanya perlu mengikuti perintah sesuai yang sudah diinstruksikan dan langsung terjun bebas dari dalam pesawat. Selama kurang lebih 3 hari 3 malam, Levi harus berjalan sejauh 38 km menembus hutan, melewati sungai, memanjat tebing, dan medan ekstrim lainnya menuju titik lokasi yang sudah ditentukan. Tibalah Levi di titik lokasi yang menjadi tujuannya, yaitu sebuah jurang dalam dan panjang yang ditutupi oleh kabut tebal, di mana Levi langsung bertemu dengan seorang tentara yang sudah setahun berada di sana, yang langsung mengajaknya menuju menara. They gave me an unmarked topo map. I don't even know what country I'm in. From home for the next 365 days. Completely self-sufficient. Dari penuturan si tentara, ia mengaku sudah setahun bekerja di menara itu sendirian. Semua kebutuhan sudah disiapkan, mulai dari makanan, persenjataan, amunisi, dan lain sebagainya. Tanpa diberikan clue atau petunjuk seperti apa jenis pekerjaan yang harus dilakukan, Levi harus menggantikan si tentara yang sudah selesai kontrak kerjanya dalam 1 tahun ke depan. Levi akan berada di sana sendirian, tanpa ditemani oleh siapa-siapa. Each with its own power and backup power source. That's also work with shit like Google Earth. Tak hanya itu saja, Levi juga diberitahu tentang pekerjaan mereka yang sangat dirahasiakan. Tidak ada komunikasi ke dunia luar. Satu-satunya tugas Levi adalah memantau jurang berkabut tersebut. Terdapat pagar kawat yang mengelilingi setiap tepian jurang itu, ranjau peledak yang digantung di tiap sisinya, sensor otomatis yang dapat memberitahu jika ada pergerakan, dan satelit pemancar penyelubung yang berfungsi untuk menutupi jurang itu dari pelacakan seperti Google Earth, demi untuk menjaga kerahasiaan akan keberadaan jurang tersebut. Copy that. Look, this place is old. I'm talking end of the Second World War, early Cold War shit. Satu-satunya partner kerja Levi adalah seseorang yang berada di menara seberang yang merupakan perwakilan dari negara lain, yang mana kegiatan atau pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 75 tahun setelah Perang Dunia Kedua dengan para penjaga menara yang selalu diganti setiap setahun sekali. It's the name of a T.S. Eliot poem. Levi yang penasaran pun terus bertanya, ada apa di bawah jurang itu, Mas? Si tentara pun menjawab, sulit untuk menjelaskannya, tapi jika ada sesuatu yang memanjat dari bawah jurang itu, tembaklah, cegah itu naik ke atas ke permukaan, dan lakukan tugasmu sampai selesai. I need to keep people from going in the gorge. No. You need to stop what's in the gorge from coming out. Entah ini ada kaitannya dengan makhluk mitologi yang sudah ada selama ribuan tahun, atau Ya'juj Ma'juj yang keluar mungkin untuk menebar kekacauan. Entahlah, Levi sama sekali tidak diberitahu tentang apa yang harus dihadapi. JD, what do you think's really going on here? Selesai melakukan serah terima pekerjaan, si tentara pun pergi ke lokasi titik penjemputan yang sudah ditentukan. Ia dijemput oleh sebuah helikopter yang akan membawanya pulang ke kampung halaman. Namun sesuatu yang tidak diduga terjadi ketika ia justru harus dieliminasi sesuai perintah dari pusat demi untuk menjaga kerahasiaan tentang tempat ini. Sasi Oktober, setelah 1 bulan berada di tempat ini, Levi terlihat sudah terbiasa melakukan rutinitasnya seperti memeriksa satelit penyelubung, memastikan pagar kawat tetap utuh, memeriksa mesin senjata otomatis, dan memberikan laporan setiap 1 bulan sekali.
Alpha Bravo 97 Omega. Disitulah Levi tak sengaja menemukan catatan yang dibuat oleh orang-orang sebelum dirinya, lengkap dengan tahun pembuatannya, yang salah satunya adalah penjaga menara dari tahun 1947 yang membuat quotes kurang lebih seperti ini. Hanya mereka yang beresiko terlalu jauh bisa tahu sejauh apa mereka bisa pergi. Untuk pertama kalinya setelah 1 bulan berada di sana, Levi bisa melihat partner jauhnya yang merupakan seorang perempuan. Dan tebak siapa itu? Ya, itu adalah Drasa, sosok sniper profesional yang sempat kita lihat di adegan awal. Sehingga sudah jelas, orang-orang yang direkrut untuk menjadi penjaga menara adalah orang-orang pilihan dengan bakat langka yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Sasih November, 2 bulan sejak Levi dan Drasa menjadi penjaga menara, mereka untuk pertama kalinya melakukan interaksi secara langsung menggunakan tulisan yang dilihat melalui teropong jarak jauh, yang selain berkenalan satu sama lain, mereka juga melakukan adu skill menembak untuk mengetahui siapa yang lebih baik. Kesenangan tiba-tiba saja berakhir ketika Drasa melihat sesuatu di bawah menara Levi, yaitu ya, entah makhluk apa yang sedang memanjat itu. Drasa yang berada di sisi lain pun memberikan bantuan dengan melepaskan tembakan menggunakan senjata mesin dan setelah berhasil mencegah para makhluk itu naik ke atas, suasana tiba-tiba kembali tegang saat Drasa mendengar sesuatu yang seperti sedang naik ke atas menaranya. Dan tiba-tiba ya, itu ternyata baru permulaan karena gerombolan monster kembali bermunculan dari bawah, bahkan berhasil melewati batas aman yang mengaktifkan sensor otomatis, sehingga inilah yang terjadi. Keesokan paginya, Levi langsung memperbaiki semua kerusakan yang terjadi semalam, seperti pagar besi yang rusak dan ranjau gantung otomatis, yang tepat saat Drasa sedang memantaunya dari kejauhan, tiba-tiba saja muncul sebuah pesawat kecil tanpa awak, semacam drone tapi lebih futuristik, yang terbang dari bawah kabut tebal dan langsung pergi begitu saja tanpa punten-punten acan. Bulan Desember, tepat saat malam Natal, Levi berinisiatif membuat pohon Natal menggunakan lampu yang ia temukan di gudang. Hal itu cukup membuat Drasa merasa senang, yang pada akhirnya mereka pun bersenang-senang bersama, seperti bermain catur jarak jauh dan menabuh drum buatan, seperti saat Levi main di film Whiplash. Sasih Februari, setelah 6 bulan mereka berdua berada di sini, Drasa yang sedang melau pun teringat dengan ayah tercinta. Ia tidak melakukan patroli rutin yang membuat Levi bertanya-tanya, hingga tepat pada malam harinya, Drasa pun mengutarakan isi hatinya yang sedang butuh seseorang di dekatnya dan berkata, "Hari ini sulit, andai kau bisa berada di sini denganku." Mengetahui Drasa sedang butuh sosok yang bisa menenangkannya, Levi pun berencana untuk menemui Drasa secara langsung. Ia mulai mencari alat-alat yang diperlukan dan bermaksud membuat peluncur tali agar bisa menyeberang ke menara Drasa. Saatnya tiba, Drasa cukup terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Levi, yang tanpa ada keraguan sedikit pun, Levi pun menembakkan peluncur roket tanpa hulu ledak dan setelah talinya sudah diikat dengan erat oleh Drasa, Levi pun tidak langsung berangkat, melainkan mengkurut kumis dan jenggot agar terlihat sedikit rapi di depan Drasa, sehingga I brought you flowers. untuk pertama kalinya sejak berkenalan, Levi akhirnya bisa bertemu langsung dengan Drasa dan langsung makan malam untuk saling mengobrol bersama, yang mana pertemuan ini sudah pasti berakhir dengan tak kewer-kewer, sehingga editor IQ7 harus berupaya untuk menutupinya agar tidak dolar kuning. Keesokan paginya setelah puas bersilaturahmi bersama, Levi pun berpamitan dengan Drasa dengan menggunakan tali yang sama untuk menyeberang, tapi tiba-tiba
Ya, Levi pun jatuh bebas ke dalam jurang setelah talinya terputus akibat para makhluk yang sedang naik dan tak sengaja mengenai ranjau gantung, di mana Drasa dengan cepat bersiap untuk melakukan penyelamatan dan inilah yang dia lakukan. Drasa pun mendarat di sungai yang mengalir dengan deras dan tak sengaja menjatuhkan pengerek otomatis yang harusnya ia gunakan untuk naik kembali ke atas. Yang setelah Drasa berhasil naik ke daratan, kita akan melihat Levi yang sedang pingsan dan terjebak di atas pohon tepat saat ada seekor ulat monster yang perlahan mendekatinya. Setelah berhasil menembak ulat tersebut, Levi kembali terjebak oleh makhluk lain seperti akar hidup yang memiliki taring dan perekat alami yang membuatnya tidak bisa lepas. Di mana saat Levi sedang berjuang antara hidup dan mati, tiba-tiba ya, muncullah Drasa yang berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Di mana kejutan belum berakhir sampai di sini, karena tak lama kabut pun kian semakin pekat dan entah makhluk apa yang sedang mereka berdua hadapi, makhluk-makhluk itu bisa menunggangi kuda dan mencoba menyerang mereka berdua. Namun, sebagai dua sniper terlatih yang memiliki bakat langka dan kemampuan di atas rata-rata, Levi dan Drasa berhasil mengatasi itu semua. Di tengah kabut yang tebal, mereka berdua pun berjalan tanpa arah hingga sampai di sebuah kota semacam kota mati yang sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu saja, Drasa pun menemukan retakan tanah bekas terjadinya gempa bumi di masa lalu, dan entah apa yang sudah terjadi dengan kota di bawah jurang ini. Menyadari resiko berbahaya ketika berada di tempat terbuka, Levi dan Drasa pun masuk ke dalam sebuah gereja tua yang berisi penuh dengan jenazah manusia yang sudah mengering. Di mana saat mereka berdua sedang mengamati area sekitar, tiba-tiba ya, muncul makhluk aneh lain yang berwujud laba-laba dengan kepala tengkorak manusia. Entah makhluk apa ini, Drasa dan Levi pun harus berjuang menghadapi mereka semua sampai akhirnya tak bisa terus-menerus menghadapi serangan yang tak berujung. Drasa pun mengambil senjata peledak untuk membuat lubang besar dan lolos dari gereja menyeramkan, Levi dan Drasa pun berlari hingga sampai di sebuah bunker raksasa yang dibangun di bawah tanah. Ketika sudah berada di dalam, mereka pun menyadari bahwa tempat ini adalah sejenis laboratorium penelitian rahasia, di mana Levi tak sengaja menemukan kaset lama dan langsung memutarnya untuk mengetahui isi di dalamnya. Dalam rekaman video lama itu, terlihat ada seorang ilmuwan yang merupakan pimpinan proyek rahasia pemerintah. Disinilah semua rahasia akan terungkap bahwa pada tahun 1940-an ketika Perang Dunia Kedua berakhir, di saat Oppenheimer sedang mengembangkan senjata nuklir atom, organi rahasia ini pun sedang mengembangkan senjata biologis atau senjata biokimia yang tidak kalah mematikan. Namun, di tengah proses penelitian, terjadi gempa besar yang mengakibatkan kebocoran sehingga terjadilah bencana mengerikan ketika biokimia itu memicu mutasi genetik yang mengakibatkan DNA manusia bercampur dengan tumbuhan, binatang, air, dan segala macam yang berada pada radius 4,9 km. Dan hasilnya, semua makhluk aneh yang kita lihat tadi adalah akibat dari bencana mengerikan ini. No longer about research. A containment. Human DNA has merged with plants. They will present themselves physically like this. Tak berhenti di rekaman itu saja, Levi dan Drasa pun menemukan satu ruangan berisi komputer modern yang tidak mungkin berasal dari tahun 40-an, di mana saat Levi menyalakan komputernya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang orang yang merekrut mereka berdua, yaitu Ibu Martha, bahwa ia adalah pimpinan dari sebuah perusahaan swasta bernama Dark Lake, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penelitian genetik dan pertahanan, yang pada intinya Ibu Martha sengaja menjaga dan merahasiakan jurang ini untuk dijadikan sampel penelitian dalam rangka membuat pasukan tentara super untuk sebagai pertahanan Amerika Serikat. Their drones are collecting hybrid DNA samples. They're building super soldiers. Young soldiers and scientists studied like suffering lab. Tak hanya itu saja, Levi juga menemukan satu folder berjudul Stray Dogs atau anjing liar. Itu adalah sebuah protokol darurat andai kata terjadi pemaparan atau rahasia ini bisa terbongkar, sehingga secara otomatis hulu ledak raksasa akan meledak dengan sendirinya dengan radius kurang lebih 4,2 km.
Selesai dengan lab tersebut, Levi dan Drasa pun keluar untuk mencari jalan agar bisa naik ke atas. Namun di tengah pencarian, tiba-tiba saja Drasa terkena jebakan tali yang dibuat oleh satu makhluk yang menunggangi kuda. Berdasarkan jejak Drasa yang diseret sejauh 500 meter, Levi pun berhasil menemukan kemana Drasa dibawa, yaitu sebuah lubang besar berisi rudal raksasa yang belum diluncurkan. Dan disinilah Drasa sekarang, diikat menggantung dengan makhluk tersebut yang terlihat seperti salah satu anggota The Guardian of the Galaxy yang memiliki wujud setengah manusia setengah pohon. Saya lupa namanya apa ya. Jelas makhluk ini dulunya adalah manusia atau tentara yang terkena paparan biokimia, yang tepat saat makhluk itu akan menyerang, Drasa pun segera mengayunkan badannya dan... sangat tepat waktu, Levi datang ketika Drasa butuh pertolongan. Setelah memastikan si makhluk sudah mati, Drasa dan Levi pun mencari jalan menuju ke permukaan yang sungguh sangat tidak terbayangkan ketika mereka melihat tanaman yang bermutasi. Persis seperti yang sudah dijelaskan oleh ilmuwan yang ada di rekaman video jadul, kebocoran biokimia tersebut telah menyebabkan DNA manusia bercampur dengan tanaman yang menghasilkan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Alih-alih berjalan dengan perlahan dan sangat hati-hati, Drasa si Jawer pun malah menginjak salah satu tanaman yang membuat ia ribet sendiri, sehingga Levi harus membereskan masalah tersebut dan terpaksa melepaskan tembakan peledak untuk menyelesaikannya. Setelah berhasil mencapai permukaan, mereka pun berjalan ke sebuah gudang yang masih menyimpan mobil jeep tua yang tentu saja memiliki derek cukup kuat. Dengan wawasan dan pengalaman yang luas, mereka pun mengotak-atik mesin mobil tersebut dan langsung meluncur ke lokasi titik jatuh mereka. There, that's it. Tiba di lokasi, tali putus yang digunakan oleh Levi untuk menyeberang, mereka pun mengikat talinya pada derek mobil jeep tersebut. Namun bukan hidup namanya jika tidak ada tantangan, karena ketika mereka sedang berusaha naik ke atas, muncullah beberapa makhluk kayu yang berusaha menyerang sehingga... Tepat saat Levi dan Drasa berhasil melewati kabut tebal, makhluk-makhluk itu pun mulai memanjat naik untuk mengejar mereka berdua, sehingga lagi terjadi ketegangan dan adrenalin yang luar biasa menghariwangkan, dan inilah yang terjadi. Ya, dengan bensin yang dibakar, Levi dan Drasa sukses menjatuhkan makhluk-makhluk itu dan berhasil mencapai permukaan dengan selamat. Tak membuang waktu, Levi pun kembali ke menara tempatnya berada dengan menggunakan peluncur tali milik Drasa. Sesampainya di sana, Levi segera memberikan laporan bulanan menggunakan telepon satelit. Namun tak diduga, telepon tersebut tersambung dengan Ibu Martha yang baru mendapat laporan terkait komputer di bawah jurang yang aktif. Sehingga Levi didesak untuk menjawab siapa yang sudah melakukannya. Did you go into the gorge? Negative. But I did see one of your drones fly out of here. Selain menjelaskan tentang tujuan dari perusahaannya yang sedang mengembangkan proyek tentara super untuk sebagai pertahanan negara Amerika Serikat, Ibu Martha pun terpaksa harus mengeksekusi orang yang sudah mengaktifkan komputernya, yang karena Levi tidak mengaku, Ibu Martha pun akan menghabisi rekannya yang berada di menara seberang, yang siapa lagi kalau bukan Martha? Drasa. Dengan fakta bahwa ini akan berakhir buruk, Levi dan Drasa pun sepakat untuk membuat rencana antisipasi. Mereka meletakkan beberapa peledak pada semua satelit penyelubung untuk menyambut kedatangan Ibu Martha dan pasukannya. Tiba saatnya Ibu Martha datang, beliau tidak menemukan Levi dimanapun. Menyadari Levi dan Drasa sudah sekongkol kabur, Ibu Martha pun melepaskan beberapa drone militer untuk melakukan pelacakan dan... Selesai mengatasi drone-drone penembak, Levi dan Drasa pun langsung mengambil posisi membidik untuk menembak peledak yang sudah mereka tempel pada satelit sehingga... Sesuai yang sudah dijelaskan di awal, satelit-satelit penyelubung itu digunakan untuk mencegah pemaparan kabut tebal berisi biokimianya, sehingga ketika satelitnya hancur dan pelindungnya lenyap, maka protokol keamanan bernama anjing liar pun akan secara otomatis diaktifkan dan radius ledakannya akan terjadi sejauh 4,2 km.
Dengan cepat Ibu Martha pun pergi dengan helikopternya untuk mencapai jarak aman. Begitupun dengan Levi dan Rasa yang berlari secepat mungkin menuju titik aman. Yang tepat saat Levi masih berlari dengan kaki yang terpincang-pincang dan Ibu Martha yang masih ketir dengan nasibnya, tiba-tiba Ibu Martha pun tidak berhasil selamat. Begitupun dengan Levi yang entah bagaimana nasibnya. Satu-satunya orang yang selamat adalah Drasa yang langsung pulang menuju ke kampung halaman. Sasih April, 2 bulan sejak kejadian tadi, kini Drasa bekerja normal dengan menjadi seorang waiter di sebuah restoran tempat wisata, di mana Levi akhirnya muncul lagi setelah ia berhasil selamat dari ledakan. I had to get back to you. Tamat, ending yang cukup memuaskan. Jika ada yang bertanya, kok Levi dan Rasa tidak terkontaminasi biokimianya padahal sudah masuk ke jurang? Ya, ada satu penjelasan yang tidak sempat saya terangkan, bahwa butuh waktu berjam-jam untuk biokimianya mengkontaminasi tubuh seseorang, sedangkan Levi dan Rasa berada di rentang waktu yang masih aman dan berhasil keluar dengan selamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, cara terbaik menyembunyikan rahasia adalah dengan meletakkannya di tempat umum. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, jarum pentul cucu Thanos. Cuau, cuau, cuau.